Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah pagi hari ini dengan satu pujian dari Kidung Pelengkap Jemaat 2, bait yang pertama, Mulia Mulia Namanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian pernikahan ini kita khususkan melalui pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur jika pada saat ini dipertemukan dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Mas Yosef dan Mbak Naomi. Tentu bukan karena kebetulan, tetapi semua terjadi atas rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Yesus, Engkau sangat
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, sehingga Dia pun memanggil kita supaya kita juga penuh kasih. Karena Tuhan memberi perintah kepada kita demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan, ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus, Allah berkenan menyatakan kemurahannya, yaitu menguduskan dan menebus kita dari kuasa dosa. Kemurahannya itu dinyatakan melalui firman-Nya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Syukur kepada Pengantin dan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan keselamatan kami. Engkau yang telah mempertemukan pria dan wanita. Engkau satukan menjadi suami dan istri untuk hidup, merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Sungguh kami bersyukur pada hari yang indah dan cerah ini. Engkau telah menuntun kami, pengantin berdua bersama dengan keluarga. Demikian juga umat-Mu di GKJ Ngadirjo. Untuk bersama-sama kami menghayati kembali akan kasih Tuhan melalui ibadah pernikahan Mas Yosef dan Mbak Naomi pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus untuk memimpin, untuk memberkati, meneguhkan peribadahan pernikahan kedua anak kami, Mas Yosef dan Mbak Naomi. Jauhkan ibadah ini dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga peribadahan ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik dan membawa satu momen kenangan yang indah untuk kedua mempelai Mas Yosef dan Mbak Naomi. Demikian Tuhan, rangkaian acara pernikahan kedua anak kami, mulai dari peneguhan pemberkatan di dalam ibadah pernikahan ini sampai dengan resepsi pernikahan nanti siang, kami serahkan di dalam bimbingan, penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga sungguh semua yang boleh kami hayati melalui ibadah maupun resepsi pernikahan, kami boleh merasakan begitu besar anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kedua mempelai akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Akan tetapi sebelumnya akan dihantar dengan persembahan kor dari Komisi Warga Dewasa GKJ Ngadirjo dengan judul Berkatilah. Dipersilahkan. Yang suci
Tuhan yang terkasih, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat, bahwa dalam kebaktian ini, Saudara Yosep Abria Kristama dan Saudari Naomi Irene Meiti Lobain ingin supaya nikah mereka diteguhkan dan diberkati. Tuhan Allah memperkenankan orang menikah sebagaimana firman-Nya. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang menikah adalah yang pertama, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong. Karena orang yang menikah itu telah dipersatukan oleh Allah. Yang kedua, menjaga kelestarian keluarga, karena Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang ketiga, menjaga kekudusan keluarga, karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Yang keempat, selalu silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan, karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Yang kelima, berusaha senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Allah menghendaki setiap keluarga mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur diwujudkan dengan jalan tekun bekerja, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga, menjadi warga masyarakat, warga gereja yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang, senantiasa bersuka cita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Allah. Karena sampai saat ini tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka nikah Saudara Yosep Abria Kristama dan Saudari Naomi Irene Meiti Lobain hari ini akan diteguhkan dan diberkati. Saudara sekalian menjadi saksi atas peneguhan dan pemberkatan nikah mereka. Sekarang saya persilahkan Saudara Yosep Abria Kristama dan Saudari Naomi Irene Meiti Lobain untuk maju mendekat altar. Saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang menikah? Bagaimana jawab saudara berdua? Selanjutnya saya persilahkan saudara berdua berdiri berhadapan dan berjabat tangan. Pada hari ini, Sabtu 9 November tahun 2024, nikah Saudara Yosep Abria Kristama dan Saudari Naomi Meiti Lobain saya teguhkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan jemaat bangkit berdiri. Selanjutnya
di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya Yosef Abria Kristama mengakui bahwa Naomi Irene Meitilobain adalah istri saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya dan setia baik dalam suka maupun duka sesuai kewajiban suami yang baik. Saya dan istri akan senantiasa berbakti kepada Tuhan dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya Naomi Irene Meitilobain mengakui bahwa Yosef Abria Kristama adalah suami saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya dan setia baik dalam suka maupun duka sesuai kewajiban istri yang baik. Saya dan suami akan senantiasa berbakti kepada Tuhan dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Setelah janji setia suami dan istri dinyatakan, selanjutnya akan dilaksanakan pemasangan cincin pernikahan. Saya mohon bagi yang membawa cincin untuk maju ke depan. Mas Yosef yang dikasihi oleh Tuhan, cincin ini adalah lambang cinta kasih saudara kepada istri saudara. Kenakanlah di jari manis tangan kanannya. Mbak Naomi, cincin ini adalah lambang cinta kasih dan kesetiaan saudari kepada suami saudari. Kenakanlah di jari manis tangan kanannya. Selanjutnya akan dilayani pemberkatan pernikahan. Saya persilahkan pengantin bersujud. Jemaat menaikkan pujian bahagialah sejahtera. Bahagialah sejahtera bagi kamu pengantin berdua. Berdoalah, bersujudlah, mohonlah berkat Tuhan melimpah bagaikan bunga yang berkembang. Cinta kasihnya dalam terang. Bahagialah sejahtera. Semoga Tuhan selalu berserta. Bahagialah sejahtera bagi kamu pengantin berdua. Berdoalah, bersujudlah, mohonlah berkat Tuhan
Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang sudah memanggil saudara menjadi suami dan istri, memberkati pernikahan dan keluarga saudara berdua dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau curahkan kepada kedua mempelai ini, Mas Yosep dan Mbak Naomi. Engkau telah menyatukan Mas Yosep dan Mbak Omi menjadi suami dan istri yang telah Engkau bekali dengan pencurahan berkat yang dari Tuhan. Biarlah berkat itu melimpah di dalam kehidupan keluarga. Terbangun satu sukacita, damai sejahtera untuk saling mengasihi, saling menolong, sehingga menjadi keluarga yang sungguh-sungguh kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Menjadi warga gereja dan warga masyarakat yang bertanggung jawab, menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Kami serahkan keluarga baru ini di dalam naungan kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan bagi berdiri. Silakan berpindah. Bapak Ibu Saudara, keduanya tidak lagi dua, tetapi sudah disatukan di dalam cinta kasih Tuhan. Dan wujud penyatuan mempelai sebagai suami dan istri akan dinyatakan dalam penyalaan lilin keluarga. Mulai hari ini, Mas Yosep dan Mbak Naomi sudah menjadi keluarga baru. Panjenengan berdua harus meminta restu kepada orang tua, sehingga dengan restu orang tua, kehidupan keluarga saudara boleh merasakan berkat anugerah yang dari Tuhan. Sungkeman akan dilaksanakan oleh pengantin berdua. Yang pertama kepada Bapak Kris Nantio dan Ibu, kami persilakan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku,
Selanjutnya akan diserahkan surat nikah dari Majelis Gereja Kristen Jawa Ngatirjo sebagai bukti sah Mas Yosep dan Mbak Naomi menjadi suami istri. Saya persilahkan Bapak Ketua Majelis. Jemaat yang terkasih, sebagai ucapan syukur atas peneguhan dan pemberkatan pernikahan untuk mempelai berdua, ada satu pujian kor berjudul Cincin dari warga GKJ Ngatirjo. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur atas peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada saat ini, dan mari kita wujudkan ucapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan dengan didasar Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kita iring persembahan kita dengan memuji Tuhan dengan pujian Ku Bersyukur Bapa.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur atas peneguhan pemberkatan pernikahan untuk kedua anak kami, Mas Yosep dan Mbak Naomi. Sehingga ucapan syukur kami di tengah ibadah ini kami wujudkan. Di dalam kami mengumpulkan persembahan dan kami haturkan di hadapan-Mu. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan kami sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan membuka hati, pikiran, jiwa dan kehidupan kami, sehingga firman yang akan kami dengar akan membekali kami, terkhusus ketika kami memasuki kehidupan keluarga dan bagaimana kami membangun kehidupan keluarga sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Bersukacita dan bersyukur jika saat ini Mas Yosep dan Mbak Naomi sudah diteguhkan, diberkati pernikahannya. Bagaimana perasaan Mas Yosep, Mbak Naomi? Plong, lego, bunga, bahagia, ya. Pokoknya campur aduk gitu tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di tengah ibadah pernikahan Mas Yosep, Mbak Naomi saat ini, kita akan bersama baca dari surat Filipi pasal 2 ayat 2b. Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat dari liturgi ibadah pernikahan. Filipi pasal 2 ayat 2b. Saya akan membacakan satu kali. Mas Yosep dan Mbak Naomi membawa liturgi. Ya. Nanti Mas Yosep dan Mbak Naomi membaca yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 2b. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Silakan Mas Yosep, Mbak Naomi. Bagian depan. Judul liturgi. Bawah. Ya. Silakan dibaca bersama-sama. Ya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengantin berdua, Bapak Ibu dan keluarga besar yang berbahagia dan jemaat Tuhan yang terkasih. Ada satu cerita tentang seorang muda-mudi yang setelah mereka berpacaran sekian lama, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi keadilan Tuhan memang dirasakan oleh pasangan itu. Karena diketahui bahwa sang pria mendapatkan istri yang sangat cantik seperti seorang artis.
Sedangkan yang pria ini biasa-biasa saja. Akhirnya setelah mereka menikah, mereka memulai kehidupan baru mereka di rumah mereka sendiri. Suatu saat pasangan ini berada di teras, mereka duduk bersama, mereka merasakan indahnya sore hari, dan mereka bercengkrama. Namun ternyata sang suami ini selalu memandangi wajah istrinya yang cantik bak artis tersebut. Sehingga istrinya merasa risih, lalu bertanya kepada suaminya, "Mas, mengapa kok Mas itu selalu memandangku seperti itu? Enggak pagi, enggak siang, enggak malam, memandang aku terus." Lalu sang suami mengatakan, "Iya dek, gimana tidak, aku suka memandang kamu. Nah, kamu tuh punya wajah yang cantik kok, wah kayak artis. Bersyukur aku mendapatkan istri kamu. Bahkan teman-temanku juga mengatakan begitu. Wah, kamu harus bersyukur, kamu mendapatkan istri yang cantik." Itu kata teman-temanku. Ya, memang kamu itu cantik. Lalu sang istri mengatakan, "Ya Mas, besok kita sama-sama masuk surga ya." "Loh Dek, kok kamu tahu kalau kita itu sama-sama masuk surga?" "Iya, orang yang bersyukur dan orang yang selalu bersabar itu kan Tuhan senang dan pasti masuk surga toh." "Oh iya ya." "Loh gimana kok kamu bisa mengatakan bahwa kita ini adalah bersyukur dan bersabar?" Lalu sang istri mengatakan, "Ya Mas, kamu bersyukur mendapatkan aku yang cantik ini loh, kayak artis katamu. Tetapi aku harus bersabar loh Mas, mendapatkan suami yang pas-pasan kayak kamu." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu cerita saja. Sekarang coba pandang, Mbak Omi, pandang wajah suamimu, ganteng enggak? Coba berhadapan. Saling natap, coba saling natap. Ganteng enggak? Ganteng ya? Ganteng. Sekarang gantian Mas Yosef, pandang istrimu, cantik enggak? Wah, cantik. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, cerita ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa dengan berbagai perbedaan keadaan itu bukan satu alasan untuk menuju kepada satu tujuan. Karena ketika memiliki kesehatian, memiliki kesatuan hati, jiwa, tujuan, maka itu pasti akan bisa mencapai suatu harapan di dalam membangun kehidupan berkeluarga. Demikian juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi itu terjadi dari berbagai macam situasi dan keadaan, sehingga Rasul Paulus mengajak mereka untuk hidup sehati sepikir, didasari dengan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, sehingga jemaat di Filipi ini bisa melangkah bersama di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Dengan kesatuan jemaat, mereka memiliki sikap yang sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, maka tentu jemaat akan terbangun kuat, terbangun kokoh, dan mereka mampu untuk menghadapi berbagai macam hambatan, tantangan yang terjadi. Sehati sepikir itu merupakan satu bentuk kesepakatan bersama, ya. Sehingga ketika ada kesepakatan bersama, diambil kesepakatan itu berdasarkan kasih, satu jiwa, satu tujuan, maka kesepakatan itulah yang akan membuat semakin indahnya hidup di dalam kebersamaan. Dan apa yang menjadi harapan hidup kebersamaan pasti bisa dicapai bersama-sama. Saya ingin bertanya kepada Mas dan Mbak pengantin, Mas Yosef dan Mbak Omi, kira-kira sepakat yang mana tentang gambaran orang yang menikah? Seperti dua orang
dalam perahu, ya, lalu mereka mendayung bersama-sama, ya. Atau seperti pemain badminton ganda campuran. Jadi kalau ganda campuran ada pria dan wanita, ya. Atau seperti seorang atlet angkat besi, coba berembuk, mencoba untuk sepakat bersama, ya. Kira-kira yang cocok yang mana? Seperti kedua orang mendayung perahu, atau seperti pemain ganda badminton itu, ganda campuran atau angkat besi? Kira-kira cocok yang mana? Yo, setelah rembukan, mendayung perahu. Dua orang yang mendayung perahu menuju ke satu tempat. Ya. Mengapa? Karena untuk berlabuh di satu tempat itu membutuhkan kesepakatan bersama. Ya. Di perahu, ketika ada dua orang yang mendayung menuju ke satu tempat, mereka harus punya harapan dan tujuan yang sama. Ya. Semuanya akan mendayung menuju ke satu tempat tersebut. Tentu tidak akan bisa ketika ada nahkoda, ada anak buah kapal, mereka tidak sepakat. Antara nahkoda dengan krunya berbeda tujuan, maka mereka tidak akan sampai ke satu tempat yang dituju untuk berlabuh. Tetapi ketika nahkoda dan krunya itu sepakat menuju ke satu tempat di mana kapal itu akan berlabuh, maka akhirnya bisa sampai ke tujuan. Ini adalah satu gambaran bagaimana membangun suatu hidup di dalam pernikahan, ibarat bahtera yang menuju ke satu tempat, kapal yang menuju ke satu tempat. Kebetulan Mas Yosef ini seorang pelaut, merasakan suka dukanya di kapal, Mas ya. Gimana? Pernah dihantam badai atau angin besar begitu? Sering ya? Ya. Ini satu gambaran bahwa di dalam kehidupan berkeluarga yang diibaratkan seperti bahtera itu juga seringkali dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam persoalan yang digambarkan seperti ombak dan badai. Tetapi ketika suami dan istri itu senantiasa hidup di dalam kesehatian dengan didasari satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, maka bahtera rumah tangga itu akan mampu melewati berbagai badai dan tantangan hidup berkeluarga. Oleh karena itu Mas Yosef dan Mbak Omi, saat ini saudara berdua itu sudah menjadi satu sebagai suami dan istri. Dan mulai hari ini panjenengan berdua membangun bahtera rumah tanggamu dan sudah berlayar, ya. Sehingga jangan dinahkodai sendiri. Kalau Mas Yosef di kapal menjadi apa Mas bagiannya? Mudah-mudahan besok jadi nahkoda ya. Ya. Jangan dinahkodai sendiri. Sekalipun kita bisa menjadi nahkoda kapal, tetapi dalam rumah tangga jangan nahkodai sendiri. Rumah tangga kita yang menjadi nahkodanya siapa Mas? Tuhan Yesus sendiri yang menjadi nahkoda hidup berumah tangga kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus yang menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga kita, maka bahtera rumah tangga kita akan berjalan di dalam berkat dan anugerahnya. Saya ingin Mas Yosef dan Mbak Omi menghafalkan ayat ini, ya. Mudah-mudahan besok setelah menikah sekian tahun punya 10 anak misalnya masih hafal ayat ini gitu ya. Masih hafal ayat ini. Ya. Saya ingin panjenengan berdua menghafalkan ya. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi ketika saya nanti memanggil nama pengantin, panjenengan berdua harus menjawab sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dihafalkan dulu. Harus kompak, karena harus sehati ya. Sudah hafal ya? Ya, dijawab yang keras ya Mas ya. Mbak, jawab yang keras. Ya. Pengantin? Lu urung kompak. Coba dikasih mic-nya, Bu. Ya. Kasih mic, Bu. Monggo, Bu.
dijawab yang keras. Sekarang baca dulu boleh, tetapi itu harus dihafalkan ya. 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 Pengantin Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. sekali lagi, rung kompak, sampai kompak. Nanti kalau nggak kompak gitu ya, nanti sampai jam 12 siang. Biar kompak gitu ya. Sekali lagi, pengantin. Hendaklah kamu sehati. Loh. Diulang sekali lagi. Pengantin Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. sehati speakernya mana? Ya, diulang sekali lagi. Ini harus benar. Pengantin Sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. amin. Silahkan duduk. Ya, saudara sudah kompak, sudah klop, sudah cocok. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima pada saat ini, yang membekali kedua anak kami ini, Mas Yosef dan Mbak Naomi, di dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga. Engkau yang menjadi nahkoda mereka berdua di dalam membangun bahtera rumah tangga. Sehingga kami imani, kami yakini, dan kami percayai ketika Engkau menjadi nahkoda bagi mereka, kehidupan keluarga baru ini senantiasa ada di dalam naungan kuat kuasa berkat pertolongan dari Tuhan. Selanjutnya kami akan akhiri ibadah kami untuk melanjutkan acara resepsi pernikahan. Beri cuaca yang baik dan berkatilah sehingga acara tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Atas berkat Tuhan, ibadah ini bisa terlaksana. Mari kita akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan melalui pujian Semua Karena Cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini
bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad. Mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku,